Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat serta semangat ya dalam belajar. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada zaman yang terang benderang ini dari zaman yang kegelapan atau zaman jahiliyah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak bab 4 yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Atau pada intinya nanti kita akan mempelajari tentang adab atau akhlak bertamu ketika kita berada atau kita bertamu di rumah teman, di rumah saudara, di rumah tetangga-tetangga kita. Terima kasih, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada bab 4 ini, mata pelajaran akidah akhlak, kita akan membahas 3 subbahasan, yaitu yang pertama adalah adab bertamu, yang kedua adalah waktu bertamu, dan yang ketiga adalah hikmah bertamu. Dengan capaian pembelajaran, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik mampu membiasakan adab bertamu dan adab kepada tetangga dan hubungan dengan lingkungan sekitar sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengupayakan peserta didik membiasakan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Ya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas masalah adab bertamu. Ya, siapapun pasti pernah berkunjung ke rumah saudara, ke rumah teman, kerabat, ya, dengan maksud-maksud tertentu, apapun itu. Bisa misalnya menengok tetangganya yang sakit, atau meminjam buku, mengantarkan makanan, dan lain-lain. Nah, ada tata cara atau aturannya ya dalam bertamu. Jadi tidak seenaknya kita asal masuk rumah orang atau tidak ya, tidak ada sopan santunnya, bukan begitu. Tetapi ada hal-hal yang mengatur ya bagaimana kita bersikap dalam bertamu. Yang pertama yaitu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama dengan kita mengetuk-ketuk ya, mengetuk pintu. Nah, biasanya sampai dengan 3 kali. Apabila 3 kali ini tidak dibukakan ya maka kita tidak diperkenankan untuk terus mengetuk pintu tersebut. Yang kedua, meminta izin masuk. Apabila tuan rumah sudah membukakan pintu, kita tidak diperkenankan untuk langsung masuk ke dalam sebelum tuan rumah atau yang memiliki rumah itu memberikan kita izin untuk masuk. Atau dengan kata lain bisa juga kita meminta kepada tuan rumah untuk diizinkan masuk. Maaf Pak, bolehkah saya masuk? Uh, ya, atau setelah ditanya, ada keperluan apa ya? Ini Pak, saya mau bertemu dengan si Anu, bolehkah saya masuk? Nah, kalau belum diberikan izin untuk masuk, maka kita tidak boleh langsung nyelonong masuk. Setelah kemudian yang punya rumah menyampaikan, oh iya silahkan masuk saja. Ya. Dan sebelum diperintahkan untuk duduk, kita juga tidak boleh langsung duduk. Ya. Ketika tuan rumah sudah menyampaikan silahkan duduk, baru kita duduk. Intinya itu sopan santun yang pertama. Kemudian selanjutnya yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi ketika kita sudah mengetuk pintu ini, ya, mengetuk pintu, tok tok tok, nah, itu kita langsung membalik. Ya, itu seperti itu. Nabi mengajarkan kepada kita kalau bertamu, ya itu mengucapkan salam, kemudian ketika mengetuk itu kita tidak terus menghadap ke pintu masuk, ya, menunggu sampai dengan dibukakan dan baru minta izin untuk diperbolehkan masuk dan duduk. Kemudian
Yang berikutnya adalah bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi makanya kan ada itu tulisan biasanya tamu bermalam wajib lapor RT gitu ya. Nah ini bermalam 1 kali 24 jam saja diminta untuk lapor RT. Apalagi ini sampai 3 hari, ditakutkan merepotkan ya. Kecuali apabila memang sudah dikehendaki oleh tuan rumah, misalnya ada acara-acara apa gitu ya. Kita diminta untuk bantu, akhirnya memaksa kita untuk menginap di rumah orang tersebut sampai 4-5 hari, bahkan mungkin 1 minggu. Nah, itu jika memang sudah dikehendaki oleh yang tuan rumahnya, maka kita harus bisa bersikap lebih baik lagi saja, menjaga menjaga apa namanya ini kerahasiaan atau kondisi rumah yang ada di situ. Kemudian ya, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Ya. Kalau memang tuan rumah itu tidak mengizinkan masuk, ya, setelah kita mengetuk pintu, salam, dan kemudian mengutarakan maksud dan tujuan kita untuk masuk ke dalam rumah tersebut, tetapi ternyata orang yang punya rumah atau tuan rumah tidak mengizinkan masuk, ya kita harus kembali pulang, tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa. Dan yang berikutnya adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau sudah masuk, sudah duduk, kemudian biasanya kita lihat kanan kiri ada apa ya? Oh, ada foto ini, foto itu. Loh, itu kok ada apa ya? Ini itu lah. Kok ruang tamunya seperti ini ya? Kok anu ya? Apalagi kalau kita izin atau kita mau ikut ke toilet, itu kita tidak boleh lihat kanan kiri ke belakang, itu nggak boleh. Kita lurus saja terus sampai dengan ke toilet, tidak boleh tengok-tengok kanan kiri. Khawatir nanti menjadi fitnah, ya, khawatir menjadi fitnah. Kemudian yang berikutnya adalah menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah, ini kalau ditanya misalnya kamu bertamu, bilang, oh maaf, ada apa ya dek? Mau cari Pak Anu. Oh ya maaf, dari mana? Dari ini Pak, saya dari PT ini misalnya. Saya namanya ini identitas saya, ini surat saya. Ini harus jelas disampaikan, ya. Karena kita juga menghormati privasi dan menghormati hal-hal yang berkaitan dengan pribadi dari yang tuan rumah. Jangan sampai kita justru membuat tuan rumah curiga atau membuat tuan rumah merasa ini ada apa sih? Siapa yang kesini sih? Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya.